Nah, saya melihat itu ringkih. Kenapa? Karena spiritualitasnya kering. Jadi gampang stres, gampang apa. Nah, saya masuk dari situ. Ya, anak saya waktu pertama kali masuk SMA, Hmm. dia bilang kayak gini. Anak saya yang perempuan ditanya, boleh nggak saya cium kamu, katanya gitu. Ya, karena teman-temannya di kelas biasa gitu kan, cium ya kan kayak gitu. Di sini ya. Saya bilang, hah, katanya gitu. Terus di kelas anak saya yang laki-laki sama mereka waktu itu SMA bareng, di SMA itu, Umi masa nggak ada guru, mereka maaf pangku-pangkuan, kaget ya pasti itu gitu. Itu dia kan minta izin. Padahal lagi belajar minta izin sholat Jumat. Tapi karena alasannya ini adalah agama, begitu kan. Jadi guru itu sangat respect. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono dan kami berdua sekarang berada di Masjid Warga Indonesia di Silver Spring, namanya Imam Center Imam Alam. Center, sekitar 30 menit ya berkendara betul. dari Washington DC. Di negara bagian Maryland. Dalam suasana Ramadan pemirsa, mudah-mudahan puasa Anda semua lancar ya. Dan kami berdua akan mengajak Anda semua untuk bincang-bincang santai dengan Imam Tentang tantangan dunia Islam. Betul. Di Amerika juga tantangan yang paling besar nih, membesarkan anak di Amerika itu Nah sulit. itu penting juga. Iya. Jadi kita kenalkan Bapak Ustadz. Silakan Ciri, Pak. Jadi alhamdulillah masyarakat Indonesia sekarang yang di Washington DC area itu punya masjid, alhamdulillah. Ya alhamdulillah masjid ini sudah kita dapat alhamdulillah ya dari pemerintah Indonesia tahun 2014. Tidak hanya beliau saja yang aktif di masjid ini, juga Ibu Dedeh, Iya. Agustina, istri beliau juga aktif untuk melakukan kegiatan dakwah di sini. Dakwah. Jadi Betul. Ini kan kita tentang tantangan Islam betul. dan membesarkan anak nih. Pertanyaan pertama dulu nih. Dulu kan sempat terpisah kan. Pak ini duluan kan datang. Nah, Ibu menyusul 4 tahun kemudian. Itu rasanya gimana? Itu? Terpisah lama loh itu. Masya Allah ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillah kami berdua dikaruniai 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi ketika saya panggil abinya ya, kan nggak mungkin ngomong bib di sini kan. Saya panggil suami saya ini ketika kesini tuh anak-anak sedang lagi masa-masa dalam tanda kutip sulit gitu ya, karena yang terbesar itu SMA. Kemudian saya punya anak 4, yang pertama SMA waktu ditinggal ya, yang kedua itu kelas 1 SMA, terus kemudian SMP dan ada yang masih baru masuk SD. Itu ketika ditinggal. Jadi memang kalau dibilang sulit ya sulit, karena saat-saat itu kita tahu ya antara anak yang mau menginjak remaja dengan anak yang baru sedang lincah-lincahnya yang kecil gitu. Tapi alhamdulillah saya ya karena zaman sekarang sudah canggih kan, udah ada video call, ada apa. Jadi alhamdulillah anak-anak nggak terasa seperti itu. Lancar ya. Nah, waktu pertama ke Amerika itu atas undangan Imam ya? Iya. Ada ininya? Ada proses wawancara segala. Prosesnya ada, seleksi masuk. Prosesnya dari awal itu panjang benar. Gitu ya. Saya harus bikin tulisan, semacam essay in English ya. Programnya mungkin juga. Iya in English, terus kemudian pidato saya dengan English, terus kemudian nominasi juga saya dengar juga banyak juga lah. Oh, banyak yang daftar juga ya? Ada nominasi. Berapa Terus lama itu? Interview saya itu 9 orang, banyak banget. Di sidang interview 9 orang itu. Ya begitu ya, artinya mungkin mereka menginginkan lebih kenal lagi gitu ya, lebih dekat begitu. Jadi alhamdulillah ya tahun 2013 ya saya menginjakan kaki saya di Amerika ini dalam kondisi masjid belum ada gitu. Terus kemudian tahun 2014 masjid ini sudah berdiri. Dan alhamdulillah waktu itu sudah mau launching ya, inauguration dengan Pak SBY. Nah kemudian saya datang lagi secara official gitu. Tahun 2013 begitu Ustadz dipilih kan? Iya. Nah konsekuensinya kan Pak Ustadz duluan harus meninggalkan keluarga loh, Ibu Dede. Nah Ibu Dede itu perasaannya gimana? Antara senang, sedih gitu. Kayaknya saya manusia biasa deh. ya wajar kalau itu, tapi memang masih di Indonesia pun beliau memang
sering keluar gitu ya, sering keluar tuh apalagi Ramadan. Dan dulu kan kami menikah di Mesir. Kami menikah di Mesir waktu kami sama-sama kuliah. Ya. Terus ketika kami kembali ke Indonesia, beliau ya memang ketika nikah dengan ya tahu sendiri kalau kuliah di Mesir tuh pasti akan jadi dai gitu ya. Saya udah siapkan diri saya seperti itu dan siapkan anak-anak juga, terus juga keluarga besar juga. Ya. Ini dua-duanya di Al Azhar ya? Ya Al-Azhar dulu ya. Kalau ibu jurusan apa? Saya syariah. Syariah, ya. Kalau Ustadz Saya Usuluddin tuh. kampusnya beda. Kampusnya beda. Jauh. Beda, Oh, makanya banget. nggak ketemu ya. Beda kalau yang laki-laki jauh itu di Husein namanya ya. Kalau Jauh perempuan sekitar kalau mungkin naik mobil atau naik bus 30 menit lah. Jadi kisah Udah. cinta bersemi di kampus di Al-Azhar, kemudian boyong setelah lulus ke Indonesia, kemudian sekarang Ke Amerika. terus begini Ustaz, begitu datang ke sini terus warga muslim di sini juga waktu itu belum punya masjid tapi sudah merindukan sosok seorang imam ya yang bisa memberikan panduan kepada mereka tentang berbagai kehidupan sehari-hari dari sisi keagama ya. Ustadz datang. Itu waktu itu apa yang ada dalam bayangan Ustadz? Ini mau saya apakan warga muslim Indonesia di sini nih? Ya. Jadi dalam bayangan saya itu saya melihat bahwa memang kehidupan barat itu quote and quote ya. Pertama sangat kering dari ruh spiritualitas ya. Yang kedua hubungan anak dan orang tua itu kan harus diperkuat ya, karena kalau umpamanya kita lihat budaya barat manggil bapaknya kadang-kadang manggil nama doang ya kan, manggil ibunya juga begitu. Terus kemudian juga kurang respect gitu ya. Nah ini saya melihat ini tanggung jawab kita nih, kita ini orang timur gitu ya. Jangan sampai nanti orang tua sudah sepuh, ternyata orang tua anaknya nggak bisa merawat begitu. Nah ini saya melihat hanya humanisme dulu yang saya ingin kuatkan begitu ya. Terus kemudian juga hubungan moral ya, hubungan moralitas antara suami dan istri. Ini mohon maaf kayak diantaranya ada beberapa case yang saya dapatkan di Indonesia masih aktif suami istri, di sini ya mungkin ya perempuannya punya suami lagi jadi punya suami dua begitu kan. Oh banyak ada kasus seperti itu ya? Ada begitu kan. Karena keadaan mungkin ya atau karena keadaan hal tertentu ya? Begitu jadi kan mungkin ya ketidaktahuan atau seperti itu. Jadi ini kita memberikan pencerahan begitu. Kenapa? Karena memang juga suasananya suasana barat yang serba permisif ya, serba boleh, serba gampang, serba kesempatan itu serba ada juga begitu ya. Ibu Dedeh waktu datang ke sini apa yang digarap dulu? Artinya kan di sini juga tadi pasti ada banyak yang pertanyaan-pertanyaan tentang mungkin masalah keperempuanan ya. Ya mungkin kalau ke Ustadz pada agak riskan karena Ustadz tuh laki-laki ya tahu sendiri jamaah itu kan lebih banyak perempuan kan. Ya alhamdulillah ketika saya datang malahan waktu bersama suami jadi berkurang. Karena ibu-ibu jadi ayo Bu Dede kesini ke pengajian ini kan pengajian memang lebih banyak kan arisan-arisan gitu kan. Nah itulah jadi saya lebih kepada para wanitanya khususnya memang seperti itu dan ya hampir setiap hari saya melayani konsultasi. Dalam perkembangan kemudian setelah bergabung dengan Saya kesini, apa kira permasalahan terberat yang ada boleh mungkin yang sering diungkapkan oleh warga ya, biasanya, perempuan muslim di sini? Rumah tangga sih kayak gitu. Kekerasan rumah tangga atau gimana? Banyak ya kayak perceraian kayak ini ya seperti ya menjelang perceraian dan lain sebagainya itu banyak juga permasalahan anak ataupun permasalahan fikih-fikih wanita yang mungkin agak riskan untuk ditanyakan ke laki-laki misalnya kayak masalah haid, masalah ini kan hal tersebut agak riskan kan itu biasanya ke saya apalagi kayak Ustadz nggak pengalaman. Iya betul. Terus salah menariknya juga kan memang sekarang lingkungan di mana Ustadz sekarang berada kan lain waktu menjadi dai di Indonesia ya, ataupun di Mesir juga ya. Di sana suasananya memang lebih Islami. Lebih religi. Kalau di sini kan memang ya lingkungannya emang terbuka ya, godaannya lebih permisif, besar gitu. nilai-nilainya mungkin bertabrakan dengan nilai-nilai Islam, tapi mau tidak mau memang jamaahnya harus tinggal di sini menghadapi nilai-nilai itu kan. Nah, ini betul. apa tantangannya Ustadz waktu itu misalkan untuk menjadi pendakwah supaya diterima oleh mereka karena kadang-kadang juga ada budayanya lain kan artinya. Jadi tantangannya saya punya kunci ya. Jadi kalau konsep Rasulullah begini, khatibun nas ala qadri qawlihim.
berbicaralah kepada manusia sesuai dengan logika mereka. Jadi saya berusaha tuh menyelami bagaimana susahnya hidup di barat ya. Bahkan kalau kata teman-teman di sini, Ustadz, hidup kita ini ya pindah-pindah itu dari mortgage ke mortgage, Ustadz, ngejar-ngejar bill, bagaimana supaya ketutupan begitu kan, bill air lah, bill rumah, bill apa supaya bisa ditutup. Nah jadi saya memahami itu bahwa memang barat ini kita semuanya kita di encourage untuk kerja keras karena hidup kita di bawah hutang begitu kan, dikejar itu kan. Nah jadi kalau kita memahami itu dan sebagainya, oh ya. Nah tapi kan kita bisa tahu selah-selahnya apa yang harus mereka lakukan begitu ya supaya sukses. Karena ya paham kita ketika mereka dalam kondisi stres ya, wah harus bekerja begini, ada yang bekerja sampai 3 pekerjaan, ya kan, ada yang sampai 4 pekerjaan. Ya itu ya kita maklumi memang ya kehidupan di barat ya kadang-kadang punya tanggung jawab di Indonesianya, dia punya tanggungan begitu kan. Sementara orang Indonesia tahu, oh kan tinggal di Amerika, kirim duit dong begini, banyak kan duitnya di sana begitu. Banyak, iya. Padahal ya karena memang tanggung jawab banting tulang begitu ya. Betul. Nah saya melihat itu ringkih. Kenapa? Karena spiritualitasnya kering. Jadi gampang stres, gampang apa. Nah saya masuk dari situ. Begitu. Nah, jadi salah satu dari case-case yang terjadi adalah hubungan suami istri dalam keluarga antara anak begitu. Kalau ibu punya pengalaman apa gitu. pribadi yang agak berat gitu Untuk masyarakat, Iya. Masyarakat, menghadapi betul. masyarakat. Ya banyak misalnya mungkin kalau yang tadi konsultasi yang melibatkan suami itu kalau yang ada suami istri ya. Nah tapi kan kita tahu di sini banyak yang single mother ya kan. Nah itu biasanya yang mereka konsultasi ke saya gitu. Misalnya kayak ternyata dia capek bekerja di sini, uangnya dia kirim ke Indonesia untuk suami dan anaknya di sana, tapi ternyata anak suaminya di sana ya Nikah begitulah lagi, gitu ya. Nakal Ya itu gitu yang ya. yang membuat dia seperti itu, atau mungkin dia merasa kalau yang ini pernah kejadian lucu nih. Jadi suami istri bertengkar hebat, ya terus habis bertengkar hebat dia bilang, ayo kita ke rumah Ustadz gitu, kita selesain gitu ya. Pas sampai rumah dia ketok-ketok pintu nggak ada yang bukain. Mungkin saya lagi pergi atau saya di dalam nggak kedengeran atau apa. Mungkin ya Allah yang nutup gitu ya. Akhirnya karena nggak terbuka, akhirnya dia bilang ya udah deh nggak jadi gitu. Pas nggak jadi hilang aja sendiri sampai rumah dia baik aja katanya. Jadi pas sampai rumah dia bilang Bu Dede ternyata cuman ngelihat pintu rumah Bu Dede aja udah selesai masalah saya. Ya alhamdulillah gitu. Atau ya mungkin masalah kayak anak misalnya. Ya kita tahu ya namanya anak itu di Amerika ini mungkin dari kecilnya udah di sini kan ada madrasah ya. Ada di Imam ini kita punya madrasah, setiap hari Minggu kita sekolah. Mungkin dari kecil mereka ikut madrasah. Tapi ternyata begitu masuk high school atau apalagi kalau ketika mereka udah college kan udah beda lagi. Nah ketika mereka beda itu akhirnya mungkin ibunya nggak tahu kalau masih SMA mungkin dia nggak sholat di sekolah atau gimana. Nah begitu college kelihatanlah aslinya. Maksud dalam tanda kutip dia mulai berontak karena udah mulai dapat boleh kan 18 tahun dia udah mulai boleh melihat memperlihatkan siapa jati dirinya. Nah ibu-ibu kan banyak yang shock seperti itu. Akhirnya mereka clash dengan anak. Nah seperti itu biasanya ke saya gitu. Dan itu kadang ya saya kadang kalau denger yang cerita kayak gitu kepengaruh ke saya juga karena saya juga punya anak kan. Gitu kan. Punya anak yang di masa yang sama gitu. Jadi saya tak ada ketakutan sendiri itu tantangan terberat saya. Ini tantangannya lebih besar loh Cak ya. Karena dimintain tanggapan masalah keluarga yang Ibu Dedeh dan Pak Ustadz Fahmi menghadapi masalah yang sama sebetulnya. Nah itulah. Jadi sementara anaknya bisa jadi juga kadang-kadang kan namanya jiwa muda ya. Pasti kadang-kadang pengen melawan. Pemberontakan lah. Itu Lihat di sini kan masalah manusiawi ya. di Indonesia misalnya pakaian minim kan kadang-kadang ini ya. Misalnya satu contoh aja busana minim kan. Di sini kan lazim banget kan apalagi di musim Biasa. panas kan. Iya. Mungkin ada aja anak-anak yang pengen meniru semacam itu. Iya. Tapi kadang-kadang sulit. Kenapa orang lain bisa? Saya nggak boleh gitu. Ada apa dengan saya gitu kan? Mengalami hal yang Oh iya, anak saya waktu pertama kali masuk SMA, dia bilang kayak gini. Anak saya yang perempuan ditanya, saya nggak usah sebut nama ya, gitu Iya, ya. betul. Boleh nggak saya cium kamu katanya gitu.
Ya, karena teman-temannya di kelas biasa gitu kan, cium ya kan kayak gitu. Di sini ya. Saya bilang, hah katanya gitu. Terus di kelas anak saya yang laki-laki sama mereka waktu itu SMA bareng. Di SMA itu, Umi masa nggak ada guru mereka maaf pangku-pangkuan. Itu kalau di SMA kan di Indonesia kan mereka kan baru ya datang gitu. Jadi mengalami culture Indonesia dan di sini gitu. Kaget ya pasti itu gitu. Terus kalian gimana? Ya enggak lah katanya gitu. Terus yang perempuan juga bilang ih geli gitu karena mungkin di Indonesia kami anak-anak kami semua di boarding di pesantren. Ya. Atau kalau enggak pun di sekolah Islam gitu. Nah, jadi itu shock culture tuh pasti ada di anak-anak kami tuh pasti ada gitu. Terus bagaimana yang paling utama sholat sih. Bagaimana mereka tetap sholat di SMA gitu dan kadang-kadang kan sekolah juga nggak punya musola. Iya pasti dan ya, cuman saya kasih kepada mereka push gitu ya. Abinya juga memberikan semangat. Ayo coba ngomong ke kanselernya gitu. Dan alhamdulillah mereka dapat pas khusus kalau waktu sholat boleh keluar. Dan itu ternyata bukan hanya untuk anak saya tapi untuk seluruh yang Muslim. Saya salut ya di sini tuh di negara ini kan ada ya namanya bill mereka, undang-undang mereka namanya religious freedom ya. Begitu. Salah satunya tadi ini ceritakan anak saya yang SMA itu dia kan minta izin, padahal lagi belajar minta izin sholat Jumat. Tapi karena alasannya ini adalah agama, begitu kan. Jadi guru itu sangat respect, menghormati. Setiap dia tanya, kamu mau prayer, mau sholat Friday prayer itu mau jam berapa begitu. Saya mau prayer itu sholat Jumat itu jam 1. Setiap jam 1 diingatkan. Jadi anak kita kan agak aduh gimana ya udah jam 1 nih gak enak kalau ini. Itu gurunya yang manggil. Begitu. Jadi saya bilang wah ini bagus banget ini. Negeri ini bagus banget. Jadi secara umum Ustaz, misalnya kesan orang terhadap Islam di Amerika itu bagaimana? Ya memang ini macam-macam ya. Karena yang saya alami bahwa di county saya ini diversity ya. Jadi mereka melihat Islam itu nggak terlalu bad ya, nggak terlalu negatif. Ya. Termasuk Montgomery County ini interfaith unitnya itu ya, itu bagus betul ya. Jadi pernah kejadian ketika di New Zealand ya. Jadi ada hatred itu kan yang ditembak itu dalam itu ya, masjid itu. Itu langsung responnya kuat banget. Iya, polisi langsung menjaga masjid ini. Padahal nggak kita request, nggak kita minta. Itu jaga masjid ini. Karena kita hubungannya kuat dengan county. Kita ini di Washington DC area ya, alhamdulillah. Ini mungkin saya rasa hasil dakwah dari kaum muslimin yang sebelumnya ya. Terus kemudian juga interfaith-nya juga bagus. Memang di Imam Center ini ya, kita juga buat interfaith. Dan Imam Center ini ketika baru 2 tahun ya, itu sudah diminta untuk jadi host pertemuan antara imam dan rabai. Jadi ada namanya twin program begitu ya. Jadi program twin antara imam dan rabai itu dipersaudarakan. Antara masjid dengan sinagog dipersaudarakan. Nah, begitu. Itu summit meeting yang kedua itu. Jadi annual summit meeting yang kedua itu di Imam Center. Dan itu 60 rabai datang. 60 rabai ya. Rabai itu kan pastornya orang Yahudi ya. Yeah. Nah, dan 60 imam. Begitu. Nah, kita hadir di Imam Center ini. Ramai itu. Yang kedua itu summit yang kedua. Jadi sebenarnya mungkin bolanya juga di kaum muslim sendiri ya. Artinya kalau kita aktif, artinya kan ada pepatah kalau tak kenal tak sayang mungkin. Betul. Ya. Jadi mungkin sebagian warga Amerika itu yang punya persepsi negatif, stigma itu mungkin karena mereka tidak tahu. Betul. Dan tiba-tiba ada kejadian besar yang kemudian menyebabkan teror dan kesannya agama ini mengajarkan teror. Iya. Jadi sebaiknya umat muslim malah jangan kemudian malah menarik diri, malah seharusnya malah harus mendekat. Masif, masif. Kan betul lah, kan memang orang Amerika yang non muslim kan tidak membaca Al-Quran, tidak mengenal hadis kan. Iya, betul. Jadi mungkin memang dari perilaku keseharian, pergaulan warga muslim itulah mungkin disitulah mungkin kuncinya. Iya, betul. Kayak saya di tetangga saya kan gereja. Rumah saya itu kan sebelah saya memang gereja Percis ya. Ya, terus sebelah lagi waktu saya Idul Fitri ya, kita bagikan kue-kue
kue lebaran kita bilang ini kami lagi ada festival ini hari-hari besar kami, dan mereka senang. Nah, ini menariknya gini, karena misalnya Ibu Dedeh dan Pak Ustadz Fahmi kan misalnya ke sekolah kan bisa berinteraksi mendekati guru atau mendekati komunitas itu. Tapi ada satu masalah nih, misalnya anaknya pergi sendiri atau sama teman-temannya di luar komunitas yang bisa dijangkau oleh Ustadz Fahmi dan Ibu Dedeh, misalnya dia pergi kemana gitu. Ada ketakutan nggak misalnya, aduh anak saya jangan-jangan mendapat bullying atau apa gitu, karena mungkin pakai kerudung hijab atau apa, tapi misalnya dia pergi kemana gitu sama teman-temannya. Saya pribadi enggak. Tapi yang penting kamu bisa jaga diri, dan ini saya sih pribadi tenang ya. Atau dia gabung dengan teman-temannya misalnya ke acara-acara ulang tahun temannya. Kita tahu sendiri ulang tahun di sini seperti apa gitu ya. Ketika mereka minta izin, memang banyak. Nah ini juga tadi ibu-ibu pada nanya, Bu Dedeh kalau anaknya minta izin ke pesta ulang tahun, Bu Dedeh izinin nggak? Saya tanya dulu. Saya tanya ke anaknya, saya lihat siapa temannya. Makanya itulah kita butuh komunikasi dengan anak. Kita sama anak ya itu berusaha untuk buka komunikasi. Jangan sampai kita over. Gitu. Anak itu merasa gak nyaman, dia gak mau cerita. Dia gak mau cerita begitu. Jadi gak apa-apa. Meskipun dia gini-gini, meskipun dia salah, dia ngaku, kita dorong dia. Jadi dia nyaman cerita sama kita. Kalau misalnya tadi mungkin bisa diperjelas anaknya tadi umur berapa dan berapa dari yang paling kecil? Sekarang apa ketika? Sekarang. Kalau sekarang yang pertama udah 26 tahun tapi udah di Indonesia karena udah menikah. Terus kemudian yang kedua sekarang udah 24 tahun di sini. Terus yang ke itu 21 tahun. Di sini juga udah college, yang terakhir 15 tahun. 14 tahun. Nah, ini kan kita ini kan Muslim di Amerika itu 1% ya kurang lebih aja ya. Ya sekitar 3,4 juta sampai 4 juta lah jumlahnya. 1,3% ya. Jadi kecil sekali ininya probabilitasnya. Nah misalnya gini nih, misalnya suatu saat misalnya anak Ustadz misalnya ingin, kan di usia-usia rentan untuk menikah, kemudian pengen menikah dengan yang saudara non Muslim, gimana itu? Kalau itu kami udah dari pertama kali ketika kesini, meskipun mereka masih kecil-kecil ya kan, kita sudah bilang bahwasanya ini udah hal yang qat'i, apa itu bahasa Arab, bahasa ini apa tuh? Mutlak. Yang mutlak gitu ya, bahwasanya harus dengan Muslim. Harus seiman gitu ya. Harus seiman. Itu udah kata istilahnya dalam kata mati lah gitu ya. Kami berdua tidak nerima seperti yang lain gitu. Jadi kalau berteman silakan. Berteman silakan, tapi kalau untuk jodoh kami mau yang Muslim gitu. Kemarin ada 1-2 orang temannya bukan Muslim datang ke rumah, rambutnya sebelah merah, sebelah beige gitu kayak itu pirang gitu, pakai anting, tatonya gitu ya. Saya jujur ya sebagai ibu, emak anaknya apa gitu kan. Jadi itu teman SMP-nya dia, sekarang udah kuliah di Penn State, terus datang ke sini ketemu aneh. Jadi itu waktu SMA-nya sih nggak gitu Pak. Saya bilang itu datang ya memang saya salah. Saya akui kalau itu saya salah gitu ya. Mimik muka saya pertama kaget ketika buka pintu gitu kan, tapi akhirnya saya minta maaf gitu, ya oke gitu. Ya udah saya tinggalkan mereka berdua, nggak coba nguping atau apa gitu. Ya itu tadi kalau kita percaya ya sudah gitu. Dan akhirnya anaknya jadi nyaman gitu. Dia bilang besok boleh nggak kalau ke Maryland, dia kan nggak tinggal di sini. Ke Maryland saya boleh nggak tinggal di rumah kamu gitu. Ya boleh aja gitu. Tapi saya bilang nggak boleh nginep ya, soalnya kan dia mohon maaf dia yang sesama jenis gitu. Deg-degan juga sih gitu ya, deg-degan juga. Ya pasti siapa sih ibu yang nggak deg-degan gitu kan, hal yang kayak gitu tuh wajar ada di Amerika. Ini wajar, kalau di Indonesia mungkin nggak ya, di Amerika wajar. Tapi kita ada batasan di situ. Dan kayak anak saya ke gym, saya bilang nah awas ya, di gym juga kan salah satu pertumbuhan itu kan terbesar di gym kan, yang kayak gitu. Boleh silakan ke gym, tapi ingat trainernya kalau bisa nggak ya gitulah, tetap kita kasih ya kayak gitu. Kembali ke peran Imam Center, Ustadz. Ini kan berada di lingkungan yang non Muslim ya, jadi tetangganya semuanya ini non Muslim malam. Jadi apakah selama ini bagaimana tanggapan tetangga mereka? Apakah pernah misalkan terjadi
kasus tetangga komplain atau mungkin ada, bahkan saya dengar pernah juga ada semacam kayak ada orang yang mengganggu gitu, atau lancar-lancar aja selama ini? Oke. Ya memang ya manusiawi ya, kalau tak kenal maka tak sayang begitu ya. Maka prinsip ini kita harus proaktif. Ketika kita mendapatkan masjid ini ya, ini kan tadinya gereja, terus kemudian sudah lama 5 tahun, hampir 5 tahun ya dijual, terus kemudian kita lanjutkan sebagai rumah ibadah begitu. Mereka senang gitu. Nah terus kita ini langsung kita langsung mengunjungi masyarakat di sini, tetangga-tetangga di sini, say hello lah. Kita bawa hadiah, kita bawa bawa bunga begitu ya, satu persatu. Kemudian kita buat cleaning begitu, cleaning. Jadi neighborhood sini, tetap pertatangan sini ya kita cleaning. Kita punya jamaah, ayo kita cleaning. Iya kerja bakti ya, kita pakai baju ini. Terus kita undang juga dari asosiat tetangga sini. Datanglah ketua mereka dan beberapa, ya nggak banyak ya. Terus kemudian mereka appreciate ya, wah kamu ini bagus banget. Semenjak gereja ini dari sini saya belum pernah datang loh, saya belum pernah masuk, dia bilang gitu. Tapi kamu baru datang, saya baru tahu isinya kayak gini kata dia. Wah kita ajak makan bakso begitu ya. Terus setelah itu kita tawarkan ya ruangan aula kita yang di bawah ini, multipurpose room ini, kita tawarkan kalau kamu perlu ada rapat-rapat, meeting tetangga atau meeting antara privasi atau apa dan sebagainya, silakan pakai ruangan ini. Senang dia. Begitu akhirnya mereka sering menghubungi, mari kita kasihlah snack-snack Indonesia begitu. Very amazing. Ustaz kan baru pulang dari umroh nih. Iya. Nah, kegiatannya nih. Nah, misalnya kegiatan kayak religius gitu, umroh dan begitu, memang ada keinginan kuat ya dari masyarakat untuk itu. Luar biasa ya. Ketika kita mengumumkan, kita ada umroh, itu langsung animo masyarakatnya luar biasa. Waduh, dia bilang mereka merasakan, aduh enak banget ya umroh sini karena orang Indonesia semua, kekeluargaan. Jadi ya nih mohon maaf nih. Jadi kalau umroh yang kita lakukan karena banyaknya orang Indonesia kan suka makan ya. Wah di situ enak banget ada bakso. itu grup WhatsApp kita itu isinya makanan. Di situ enak banget begitu. Ketimbang menurut saya juga kan ngikut juga lah umroh di tempat lain begitu ya. Itu sepi-sepi aja gitu. Sepi-sepi aja, WhatsApp itu enggak. Ini kalau Indonesia nih heboh banget, narsis. Wah foto sini rame-rame di depan Ka'bah. Nah itu yang membuat mereka itu berasa dekat. Dan saya juga nih karena kita sering ya, saya umpamanya dengan mereka kan udah dekat ya, mereka sering bertanya dan kita kan juga sering kajian subuh tuh setiap hari. Nah mereka bertanya, jadi saya educate itu tentang bagaimana napak tilas. Napak tilas sejarah-sejarah Rasulullah SAW yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Terus mereka juga udah kayak keluarga sama kita gitu kan. Ibu Dede, jadi tentang sosok perempuan muslim di Amerika ya. Ini kan menjadi selalu lah wanita atau perempuan itu kan dimanapun akan selalu menjadi salah satu isu Iya, menarik. Isu agama kan. Nah, kalau menurut Ustadz tuh bagaimana sih menjadi seorang muslim yang muslimah yang ideal di Amerika ini kan? Tentunya pasti ada karakter yang berbeda lah, misalnya menjadi muslimah yang di Indonesia mungkin atau sama misalnya. Ya pada dasarnya sih dimanapun yang namanya muslimah tuh harus sama ya, karena kita kan Islam ya, basicnya tuh Al-Quran dan hadis. Tapi memang ada ada lokal wisdom lokalnya lah yang kita nggak bisa ini. Contoh kayak di Amerika ini kita semua adalah wanita pekerja. Jarang sekali yang nggak bekerja gitu ya. Kalaupun di rumah pokoknya pasti ada sesuatu yang dia membuat aktif lah seperti itu. Misalnya mereka sholat, mereka kan akan sholat di kantornya. Kalau di kantor misalnya yang ini di kantor sholat, orang nanya ngapain kamu begitu? Sujud tunggang-tungging gitu ya. Yang jelasin ini apa gitu. Ya alhamdulillah ya. Banyak juga yang masuk Islam ya Bi ya. Teman-teman kantornya akhirnya dibawa ke sini, masuk Islam di sini ya seperti itu. Ya itu karena mereka bingung itu kamu ngapain dan kamu kok kayaknya
apa ya istilahnya beda dengan yang ini, kamu nggak drug, kamu nggak ini, mungkin jadi lebih sayang, lebih perhatian, lebih empati, akhirnya mereka suka. Nah itu jadi penarik Islam. Tentang mu'alaf ini menarik juga karena Islam kan memang menjadi agama yang perkembangannya yang paling pesat di Amerika dan diperkirakan mungkin berapa tahun lagi itu menjadi agama yang terbesar kedua setelah Kristen ya, kemudian Islam, kemudian Yahudi ya. Dari berbagai faktor salah satunya memang banyak warga Amerika atau mungkin juga yang pendatang yang non muslim yang menjadi mu'alaf ya. Kalau pengalaman Ustadz sendiri memang bagaimana? Memang banyak? Iya, banyak memang mu'alaf ya. Ya alhamdulillah di masjid kita aja mungkin kalau kita ngambil rata-ratanya ya average-nya itu sebulan ada 1 orang. Jadi memang masalah Islam dan membesarkan keluarga di Amerika itu tantangannya jauh lebih berat, jauh lebih kompleks. Karena mungkin kulturnya beda dengan Indonesia, kita semua banyakkan Muslim jadi tahu sama tahu dan saling mengingatkan. Jadi akhirnya ini ya membangun kedekatan di antara keluarga dan komunitas sendiri. Betul. Dan beruntungnya juga komunitas Muslim Indonesia sendiri punya duo maut ini. Dua maut ya. Bu Dedeh yang sama-sama panduan kepada mereka untuk bertanya masalah-masalah setiap hari gitu lah ya. Dan kita akhiri perbincangan kita dalam podcast Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan, saya Supriyono, dan jumpa kembali dengan Anda dengan episode yang lainnya.